Halo teman-teman semua, selamat bergabung kembali di Williando SE Channel. Hari ini saya kehadiran seorang tamu yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa saya ulangi sangat luar biasa? 3 kali, karena beliau ini pemimpinnya. Dari anak-anak muda beberapa yang saya wawancara, beliau ini pemimpinnya. Nah, beliau ini umur baru 28 tahun. Beliau ini punya beberapa mobil, saya lihat ada mobil Pajero Sport dan baru-baru beli lagi sebuah new Mercedes-Benz C320. Wah, saya lihat tadi di depan, mantap. Nah, siapa dia? Langsung kita ngobrol. Bapak Julian Sena. Ya. Oke, bro, apa kabar? Halo, Pak Willy. Waduh, anak muda 28 tahun dengan aset yang begitu luar biasa, belum rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Pak Julian ini juga saya tahu bahwa dulu latar belakangnya aktivis mahasiswa juga. Betul. Kita ngobrol langsung ya. Kira-kira apa yang membuat bro tertarik dengan bisnis TNC One Vision? Pada waktu itu masih muda, masih kuliah di kampus, masih bandel-bandelnya nih. Nah, apa yang membuat Pak Julian tertarik, Julian? Oke, terima kasih Pak Willy ya. Sebelumnya ya saya sebenarnya sudah mengenal bisnis ini dari zaman SMA ya. Jadi di saat SMA itu saya beberapa kali dipresentasi Pak Willy. Cuman saat itu memang nggak tahu kenapa hati saya belum terbuka. Ya kan, padahal guru saya waktu itu presentasi saya, kakak kelas saya. Nah, akhirnya waktu kuliah itu saya menjabat sebagai presiden mahasiswa. Oh, nah, presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Setelah itu lengser, selang beberapa bulan dari situ, ada 2 orang ya, Pak Dimas dan Bu Revina, mengenalkan bisnis ke saya. Dan saat itu memang saya lagi nggak ada kerjaan, Pak Willy. Dan memang saya cari usaha, pengen berbisnis. Dan nggak kebetulan Pak Dimas pun menjelaskan bisnis yang memang berbasis online waktu itu. Jadi TNC-nya bisa dijalankan dengan online. Menurut saya lebih masuk akal. Akhirnya ya udah saya cobain dulu, ya kan. Awalnya saya coba-coba aja. Pas waktu saya coba-coba, dapat hasil lumayan, dapat 3,6 juta bonus saya pertama. Coba-coba loh, dari ya, bonus langsung 3,6 juta, menarik. Ya, saat itu uang terbesar yang pertama saya pegang. Ya kan, wah luar biasa. Nah, akhirnya saya lebih serius lagi, mulai masuk sistem, mulai datang pertemuan umum, pertemuan bersyarat, ya kan. Dan ya alhamdulillah gitu ya, dengan kekuatan teachable, ya kan, saya ngikutin apa kata-kata upline. Disuruh kejar royal, saya kejar royal, disuruh kejar crown, saya kejar crown, ya kan. Dan alhamdulillah membawa saya ke titik ini, Pak Willy. Luar biasa. Namun di dalam perjalanan ini tentu banyak tantangan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dengan orang sukses, jangan lihat suksesnya saja, tapi harus lihat bagaimana kisah sukses yang dilatar belakangi dengan sebuah yang namanya perjuangan. Betul. Nah, tentu Pak Julian udah menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Kita dengar langsung, tantangan apa yang sudah bro hadapi? Iya, sebenarnya cukup banyak. Cuman tantangan yang paling besar itu di saat tahun 2017. Di tahun 2017 bertepatan dengan saya naik Gold Lion saat itu. Nah, saya naik Gold Lion di saat orang lain harusnya senang ketika naik peringkat, di situ saya sedih. Kenapa? Kok bisa? Karena dengan marketing plan ini kan sebenarnya kayak ibaratnya kesundul naik peringkat, ya kan? Padahal waktu itu bisnis saya benar-benar lagi turun. Ya kan, bonusnya lagi turun, omset lagi turun, pertemuan kami cuma 1 dan itu isinya cuma 16 orang. Cuma 16 orang? Iya, cuma 16 orang, ya kan, benar-benar sedikit sekali. Saat itu sempat terpikir, ya kan, ini cocok nggak ya bisnis di saya gitu kan, karena cicilan banyak, ya kan, kebutuhan sudah berumah tangga dan lain-lain. Bahkan saat itu juga istri saya lagi pengen potong rambut gitu ya ke salon, saya nggak punya uang, akhirnya nggak jadi gitu, ya benar-benar menyedihkan sekali. Cuman saat itu ketika saya berpikir ini cocok atau nggak bagi saya, dan sempat terpintas untuk saya coba bisnis lain, cuman nggak tahu kenapa ada sepintas pikiran saya kalau misalkan saya keluar dari TNC, kalau saya jalankan bisnis lain, memang saya bisa sudah pasti sukses, ya kan? Ketika saya keluar dari TNC, memang hidup saya jadi lebih baik. Nah, ketika saya berpikir kayak gitu, itu gambling, ternyata enggak. Nah, akhirnya saya lakukan lagi dari pertemuan yang hanya 15, 16, 18 orang, ya kan? Saya kumpulkan leader saya cuma ngomong, bonus saya sekian. Tapi bukan permasalahan bonus saya yang sekian, tapi apa kabar dengan Anda semua, dengan donor saya, ya kan? Yuk sama-sama kita bangkit lagi. Karena kalau misalkan bukan sekarang, mau kapan lagi? Dan kalau bukan kita yang mau bangkitkan TNC ini, mau siapa lagi? Akhirnya ya kita coba lagi aja. Nggak ada rumus khusus, nggak ada kiat-kiat khusus. Kita lakukan 773 aja. Kita presentasi lebih banyak, kita mau meeting lebih banyak, ya kan? Akhirnya alhamdulillah dalam selang beberapa bulan saat itu,
Saya masih ingat betul pertemuan 18 orang kami bulan Agustus. Di bulan November, tanggal 8 November, waktu itu Grand OP serentak, pertemuan kami tembus di angka 1.500. Wow, Iya. luar biasa. Nah, itu titik awal momentum. Jadi yang saya ambil kesimpulan adalah ternyata ketika kita berada di titik bawah, yang harus kita lakukan adalah kita terus bergerak aja. Iya. Kita terus bergerak aja. Sampai kapan? Sampai momentum terjadi. Karena kebanyakan distributor-distributor ketika mereka berada di titik terendah, mereka lebih lama untuk merenung dan meratapi apa yang mereka hadapi saat itu. Padahal ketika kita berada di titik bawah, lakukan aja terus, lakukan aja terus, sampai Allah melihat kita dengan kasihan dan akhirnya diberikan keberkahan hidup. Nah, ini ngomong-ngomong Bro Julian ini, beliau sangat berhasil dalam membangun yang namanya pertemuan. Saya dengar dari 16 orang itu beliau bangun, sekarang punya beberapa titik, bukan titik OP lagi, tapi beberapa titik vision seminar dan beberapa titik Royal Weekend. Bagi dong ke teman-teman rahasianya apa? Ini penasaran orang ini. Oke. Awal mulanya kita bermain di skala yang paling kecil, ya kan? Pertemuan paling kecil itu kan home meeting. Jadi seberapa besar bisnis kita itu tergantung dari seberapa banyak pelaku home meeting. Nah, yang saya lakukan adalah kita memperbanyak titik-titik home meeting. Titik Betul. home meeting diperbanyak. Titik home meeting diperbanyak. Jadi cara kerja saya dulu satu home meeting besar, semua dikumpulin di satu titik. Ternyata kurang efektif. Lebih efektif adalah ya udah nggak apa-apa kecil-kecil tapi banyak. Nanti lama-lama yang kecil-kecil ini akan mulai besar. Home meeting yang tembus di angka 50, mulai bangun OP, ya kan? Mulai bangun OP jadi 100, 200, 300 masa pecah lagi. Udah cukup banyak, bikin grade OP akbar, kapasitas 500, kapasitas 1000, munculkan VS di kota itu, ya kan? Akhirnya kita mulai menang di pertemuan umum, ya kan? Kita mulai masa sudah banyak. Nah, selanjutnya bagaimana orang-orang ini mulai produktif, menjadi CP, menjadi Royal, ya kan? Dimulai dari kita bikin CP weekend di beberapa titik, dan CP ini nanti akan berkembang lagi menjadi Royal, dan alhamdulillah saat ini di Bandung kota sendiri sudah ada 2 Royal Weekend. Dan Bandung 2 Royal Weekend ya? Di Garut 1 Royal Weekend. Royal Weekend. Dan total vision seminar kemarin di 5 titik. Di 5 Jatinangor, Ciparai, Garut, Bandung, dan Soreang. Dan insya Allah visi kami di akhir tahun akan ada 2 titik VS baru. Di Cimahi, di Tegal, dan di Garut juga bikin 2. Jadi ada 3 titik vision seminar baru di akhir tahun. 3 vision seminar lagi. Salut dan respect anak muda yang semangat visinya itu sangat luar biasa. Oke, nah dengan keberhasilan beliau, tentu beliau mulai menikmati hasil-hasil yang beliau capai dari dalam beberapa tahun ini. Bro Julian, bagi dong ke teman-teman apa saja yang sudah diraih dari bisnis Tianzi ini. Banyak sekali, alhamdulillah. Saya juga nggak pernah menyangka di usia saya yang masih 28 tahun, ya kan, Allah begitu baik memberikan anugerahnya yang begitu besar, ya. Dengan bonus-bonus dari Tianzi, ya, alhamdulillah sudah jalan ke beberapa negara, mengumrohkan orang tua, ya kan, bawa orang tua juga ajak-ajak ke luar negeri. Terus saya juga sudah membangun Tian Center di daerah Ciwidey. Saya bangun itu secara cash, ya, 3 lantai, di bawahnya ruang pertemuan, lantai 2 stokis, lantai 3-nya tempat nongkrong gitu ya. Terus saya juga punya 1 rumah saat ini di Bandung yang sedang saya renovasi juga. Terus 1 unit Brio, ya. Terus 1 unit Expander dan Mercedes C300. Dan alhamdulillah itu semua dibeli secara cash. Luar biasa bukan? Nah Bapak Ibu, kalau Anda dengar daripada perjalanan daripada Pak Julian Sina dengan hasil apa yang beliau raih dari bisnis ini, dari jumlah pertemuan yang beliau bangun, saya percaya tidak ada yang mustahil kalau Anda sungguh-sungguh mau berjuang. Siapapun Anda, terlebih anak muda pun bisa, orang tua jelas-jelas jauh lebih bisa. Nah kalau Anda benaran yang nonton YouTube ini adalah Anda anak muda, pastikan Anda juga bisa mencapai prestasi seperti Bro Julian berikutnya. Setuju? Setuju. Thank you bro. Ya, kali ini waktunya semangat sekali. Ya. Senang saya boleh hadir di beberapa pertemuan beliau. Dan jujur saya merasakan bahwa ternyata anak muda adalah masa depan daripada bangsa ini. Kalau anak muda berprestasi, berpenghasilan,
saya percaya bangsa ini akan dipenuhi oleh banyak sekali pengusaha-pengusaha, entrepreneur yang luar biasa, di mana mereka nggak perlu kerja dengan orang, Betul. tapi mereka menjadi pengusaha. Ya. Oke, itu aja bro. Oke. Thank you. Ya. Sukses buat Anda semua.